Oke teman-teman, kita masuk. Nah, dikatakan teman-teman ya, bahwa ERD itu apa sih? Kita tahu semua ya teman-teman ya. ERD, Entity Relationship Diagram, itu merupakan notasi grafis, dikatakan ya, notasi grafis di sini, notasi gambar dalam pemodelan data konseptual. Dikatakan, kalian sudah tahu bahwa di dalam model itu ada 3 ya, ya, ada fisik, konseptual, dengan apa. Oke, kalian ingat lagi itu. Lalu digunakan untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data. Bagaimana hubungannya, relasinya seperti apa. Ini berelasi atau berhubungan kemana saja data ini. Oke. Lalu yang ketiga, dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses. Artinya teman-teman, kita tidak melihat prosesnya seperti apa ya. Nah, proses ini kita abaikan dulu gitu ya. Bukan berarti ditiadakan, tapi diabaikan dulu. ERD akan menjawab pertanyaan seperti ini teman-teman. Data apa sih yang diperlukan? Ya. Lalu bagaimana data yang satu berhubungan data yang lain? Oke, ini adalah pengantar dari apa sih ERD itu, Entity Relationship Diagram ya. ERD itu mengambil notasi simbol seperti ini teman-teman. Ada himpunan entitas dilambangkan dengan ini, kotak ini ya. Oke. Lalu atribut teman-teman. Atribut ini adalah apa? Milik dari entitas ya. Dan modelnya harus elips teman-teman ya. Biasakan elips. Oke. Lalu ada notasi berikutnya adalah himpunan relasi di sini. Modelnya adalah diamond seperti ini ya. Lalu ada link, penyambungnya teman-teman seperti ini. Oke. Nah, ini kita menggunakan 4 notasi ini untuk menggambarkan gambar secara konseptual. Apa sih yang dimaksud dengan entitas teman-teman? Dikatakan adalah yang tadi gambarnya ya, kotak seperti gini, ada di dalamnya pelanggan dan mahasiswa. Suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai ya. Sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contohnya adalah pelanggan, mahasiswa, pekerja, mobil. Artinya apa teman-teman? Bahwa entitas itu bisa kita samakan dengan siapa atau apa teman-teman. Ya, siapa atau apa, entitas gitu ya. Lambangnya dengan yang tadi dikatakan adalah bentuk persegi panjang. Oke, itu yang disebut dengan entitas atau entity. Atribut, apa katakanlah, elemen dari sebuah entitas. Ya, elemen dari sebuah entitas. Karena sebuah entitas sudah dipastikan mempunyai elemen teman-teman. Atribut apa? Berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas. Setiap entitas dikatakan ya, setiap entitas di sini adalah lebih dari satu atribut. Bisa ya. Jadi satu boleh ya, boleh saja gitu ya. Contohnya di sini ada entitas mahasiswa di mana atributnya adalah alamat, nomor telepon, NPM dan nama siswa. Oke, pada saat ini menjadi sebuah tabel teman-teman. Ini yang biasanya menjadi yang bisa menjadi apa? Ada yang tahu? Field, Pak. Oke ya, jadi sebuah field. Nah gitu. Sedangkan yang itunya, yang alamat NPM ini adalah field name-nya gitu ya. Nah ini yang disebut dengan jadi field, itu atribut. Lalu relasi teman-teman, ini menunjukkan adanya hubungan, relasi udah pasti hubungan ya, di antara sejumlah entitas, katakan hubungan sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Oke, contohnya gini, ada entitas mahasiswa mempunyai hubungan relasi kuliah. Ingat teman-teman, sebuah relasi itu ya, ini yang disebut dengan relasinya, harus tertulis relasinya seperti apa. Jangan hanya membuat seperti diamond saja tanpa ada keterangan relasinya apa sih itu gitu ya. Apakah memiliki gitu ya,
atau mempunyai, atau misalnya mengajar, mengambil, ya, itu relasinya harus tertulis teman-teman. Nah seperti ini, mengikuti. Berarti kita bisa membaca adalah entitas mahasiswa, ya. Entitas mahasiswa ini adalah mengikuti mata kuliah, di mana entitas ini mempunyai dua atribut, ini dan ini. Nah kuliah juga sama, dia punya apa? Atribut ini. Ya teman-teman ya. Oke, ini gambarnya, coba teman-teman lihat ya, teman-teman. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya dia bukan atribut teman-teman di sini ya. Ini bukan atribut, tetapi nanti di sini adalah mengikuti ini bisa mengambil dari primary key, misalnya kode ininya, nomor mahasiswanya. Tapi ini bukan punya entitas ini teman-teman. Ini sekali lagi bukan punya entitas ya. Ini bukan entitas. Nah, gitu. Oke, yang punya entitas hanya yang punya atribut hanya entitas. Ya. Nah, contoh relasi antar tabel teman-teman. Ini udah kita singgung pertemuan sebelumnya, ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah matkul. Di mana tabel MHS ini dan tabel matkul ini sebenarnya tidak berelasi teman-teman pada awalnya. Ya, sekali lagi tidak berelasi. Oke, perhatikan ya. Tabel pertama, mahasiswa dan kuliah itu tidak ada relasinya teman-teman. Tetapi dengan adanya tabel nilai, ya. Nah, ini teman-teman, muncul tabel ini bisa disebut dengan tabel penghubung teman-teman, ya, tabel penghubung. Nah, penghubung apa? Berarti adalah antara tabel mahasiswa ini dengan tabel mata kuliah. Oke. Maka si tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah akan berelasi. Berelasi berdasarkan apa? Oke. NIM yang dijadikan sebagai primary key-nya ya. Nah, ini nyambung ke sini. Lalu kode mata kuliah. Teman-teman ingat ini apa? Jenis apa namanya? Kunci apa nih? Foreign key, Pak. Foreign key ya. Foreign key ya. Nah, ini PK. Nah, ini PK. Nah, ini adalah FK. Di dalam tabel penghubung. Nah, ini menjadi membentuk satu tabel penghubung di mana dia menghubungkan tabel mata kuliah dan tabel mahasiswa. Yang satu primary key, yang satu adalah foreign key. Oke ya. Nah, teman-teman, di dalam ERD itu ada yang disebut dengan kardinalitas. Apa sih yang disebut kardinalitas? Cardinality adalah relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas, ya, entitas dengan entitas pada himpunan entitas yang lain, teman-teman. Ada berapa? Ada 4, dan kalian mungkin sudah pada tahu ya, kardinalitas ini adalah one to one, lalu one to many to one, and many to many. Ya, jenis kardinalitasnya adalah satu ke satu. Ini adalah satu ke banyak, banyak ke satu, dan banyak ke banyak. Itu kardinalitasnya. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman. Yang one to one, ya, one to one itu teman-teman, contohnya seperti ini. Ada A ke B berelasi. Kalau one to one berarti dia mempunyai hubungan yang tepat dari satu ke satu teman-teman, dari entitas A ke B, A1 ke B1 ya. Tepat satu ke satu, A2 ke B2, A3 ke B3 ya, A4 ke B4 gitu, satu-satu tepat mengenai satu. Nah, ini digambarkan seperti ini teman-teman ya. Relasinya seperti ini. Nah, nanti di sini adalah bentuk kardinalitasnya. Contohnya adalah apa? Di sini ada entitas pasien, lalu ini jenis relasinya ditempatkan pada kamar. Oke, maka yang one to one ini yang mana teman-teman? Harus digambarkan seperti ini. Gitu ya. Nah, gitu.
Berarti kita bisa melihat bahwa satu pasien itu pasti ditempatkan pada satu kamar, teman-teman. Bacanya ya, satu pasien ditempatkan pada satu kamar. Mungkin nggak teman-teman satu pasien ditempatkan pada dua kamar? Nggak mungkin banget ya. Masa dibelah dua badannya, satu di kamar A, satu di kamar B? Nggak mungkin, gitu ya. Maka hubungan antara pasien dengan kamar, kalau relasinya ditempatkan, mempunyai kardinalitas one to one. Ya. Lalu one to many sekarang teman-teman. Satu ke banyak. Artinya kalau lihat di sini adalah satu pada A itu bisa lebih dari 2. Nah, ini bisa dia ke B1 atau dia bisa ke B2. Itu ya, berarti dari satu ke banyak. Nah, lambangnya teman-teman ini dia. Ya, one to many itu dilambangkan dengan ini. Tapi ada simbol yang lain nanti kita lihat teman-teman ya. Nah, ini. Ini one to many. Ini dianggap satu. Nah, ini dianggap banyak. Cabangnya 3. Contohnya gini. Ya, ada entitas dosen, dia mengajar, berelasi dengan relasinya mengajar mata kuliah. Kalau kita baca teman-teman, entitas dosen dengan punya 2 atribut, gitu ya. Lalu mata kuliah punya 2 atribut. Maka kita lihat bahwa satu dosen, katakan ya satu ke satu ya. Ini. Satu ke banyak. One to many. Oke. Ini one-nya. Ya, ini one-nya nih, teman-teman. Nah, ini adalah many-nya. Ya, ini many-nya. Satu ke banyak. Artinya kalau kita baca, satu dosen itu bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah, teman-teman. Ini yang jenis kardinalitas one to many. Ya, kita bacanya gimana? Satu dosen itu bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Dan itu memang terjadi ya, teman-teman ya. Nah, lambangnya seperti ini. Ada yang buat seperti N gitu ya, teman-teman ya, atau dia buat seperti gini boleh ya. Nah, N-nya ditulis boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Misalnya nggak ditulis N-nya tapi lambangnya seperti gini gitu. Ya boleh saja. Ini adalah sudah menjadi simbol baku ya, teman-teman ya. Nah, itu. Lalu adalah many to one. Oke, ini many to one ya. Berarti di sini adalah disimbolkan dengan many-nya pakai M. Gitu ya. Lalu one-nya ini. Banyak ke satu. Lambang M itu sama seperti ini. Ya, ini satunya. Oke ya. Berarti pengertian dari sini, banyak karyawan, teman-teman ya, banyak karyawan bekerja pada satu divisi. Ya, satu divisi kan teman-teman nggak mungkin diisi oleh satu karyawan, teman-teman ya. Pasti lebih. Makanya punya relasi seperti ini. Banyak karyawan itu bekerja pada satu divisi. Oke ya, nah seperti ini. Tadi cabangnya keluar 2, ini sekarang 2 ke 1 gitu ya. Nah, contohnya. Ini adalah M to one, many to one atau banyak ke 1. Oke, itu many to one. Lalu adalah many to many. Oke. Nah, teman-teman, karena ini many to many tidak mungkin menggunakan M ya. Berarti sini dia menggunakan M, ini menggunakan N. Itu sudah simbol baku juga, teman-teman. Sama, tapi dalam simbol seperti ini sama dia. Ya. Nah, gitu. Ini M-nya, ini N-nya. Berarti punya pengertian bahwa banyak mahasiswa ya. Banyak mahasiswa berelasi atau mengambil banyak mata kuliah. Ya, pengertiannya atau membacanya seperti itu. Oke, sekali lagi, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Itu many to many, teman-teman. Oke, kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya, potong saja tidak apa-apa, teman-teman. Bisa keburu lupa nanya naon deh kayaknya. Oke.
Bagaimana teman-teman diagram ER dengan kamus data? Nah, ini kan gampang ya teman-teman dalam bentuk diagram ya. Bagaimana kalau diagram ER dengan kamus data? Karena apa teman-teman? Pada saat kalian membuat database, kalian harus membuat juga yang namanya kamus data. Kamus data itu apa teman-teman? Berisi keterangan apa saja yang ada di dalam tabel mahasiswa, tabel kuliah gitu ya. Nah, ini contohnya mahasiswa. Dibuatnya seperti ini teman-teman. Berarti mahasiswa itu mempunyai entitas NIM, nama mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa dengan tanggal lahir. Kenapa dikasih tanda kuning? Ini adalah PK-nya, primary key. Nah, berarti mahasiswa ini punya primary key-nya NIM, kuliah, kode kuliah, dosen, nama dosen gitu ya, dan seterusnya. Pak, bagaimana ini bukan nama dosen? Dibuat di sini misalnya kode dosennya, ya silakan saja, kan kebutuhan itu sama kita ya teman-teman ya. Silakan kode dosen, nama dosen. Lalu mempelajari ada NIM, kode kuliah. Kalau kita lihat teman-teman, mempelajari ini adalah teman-teman ya, tabel penghubung ya teman-teman ya. Kalau dilihat, ini apa? Ini mempelajari ini akan ada berelasi dengan mana? Mahasiswa. Penghubung apa? Tabel mahasiswa dengan apa kira-kira? Kuliah. Kuliah. Nah, ini yang tabel penghubungnya. Nah, ini mengajar ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Hubungan apa nih? Kuliah. Kuliah sama dosen. 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 Mengajar mahasiswa. Ya, artinya dengan apa lagi? Kuliah, Pak. Kuliah ya. Oke. Ini tulisannya jadi gini. Oke. Ini saya nggak pakai tablet pen sih, jadi gini susah. Oke ya, teman-teman ya. Kalau dipakai diagram ER dengan kamus data bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, kita lihat, oh berarti ini dia mahasiswa. Soalnya sama ya teman-teman ya. Ini MHS misalnya gitu. Kan sama ya. Lalu apa sini? Apa ini? Kuliah ya. Nah. Kan terlihat ya teman-teman ya. Nah, gini. Mempelajari adalah di sini. Sini. Jadi mahasiswa mempelajari mata kuliah. Oke ya, itu ya. Kalau diagram ER dibuat dengan kamus data seperti itu jadinya. Oke, next. Nah, di dalam derajat relasi teman-teman ada yang disebut dengan derajat relasi minimum. Apa artinya? Pada derajat kardinalitas, relasi itu mewakili hubungan atau korespondensi maksimum ya yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu dengan himpunan entitas yang lainnya. Jadi ada maksimum dan minimum. Oke ya. Yang minimum apa? Menunjukkan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi. Ya, pengertiannya ini maksimum, ini adalah minimumnya. Derajat minimum teman-teman boleh disertakan, boleh juga tidak. Notasi disatukan dengan derajat relasi maksimum ya. Jadi yang minimum ini teman-teman disatukan dengan yang maksimum. Nah, ini di mana X-nya ya ini yang minimalnya, nah yang Y-nya ini adalah yang ini ya. Notasinya seperti apa, gambarnya seperti apa kalau terjadi seperti ini teman-teman? Nah, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, sekali lagi ini BC ya, BC kalian ketemu dengan lambang ERD seperti ini. Naun sihnya 0,1, 0,n gitu ya. Ini yang disebut dengan derajat minimum dan maksimum teman-teman. Yang n ya, mana nih kursor sana ini?
N, lalu ada 1, ada N lagi di sini. Ya, sama N di sini. Ini adalah yang disebut dengan apa? Ada yang tahu? Yang maksimum. Ya. Sedangkan yang ini yang 0 0 0 ini 1 adalah yang minimum. Nah, dikatakan gini teman-teman, derajat minimum boleh tidak disertakan, boleh juga tidak, ya. Ini ya, lihat ya. Maka kita banyak ketemu langsung seperti ini. Nah, ini langsung ini maksimumnya teman-teman. M dan N ini adalah bukan minimum tapi maksimumnya. Si X-nya ini yang minimumnya ini, X-nya ini yang dihilangkan, boleh dihilangkan, ya. Tapi bisa kalian ketemu dengan model seperti ini, ada 0,n, ada 1,1, itu adalah menandakan derajat relasinya. Ada minimum sama maksimum. Oke ya. Tahap pembuatan ERD teman-teman. Ya, yang pertama apa dikatakan? Tentukan entitas yang diperlukan. Tahap pertama, contoh saya punya entitas mahasiswa, lalu ruang, lalu dosen, dan mata kuliah. Saya sudah menetapkan 4 entitas yang saya akan perlukan. Oke ya. Dari sini kita masuk ke 2. Tentukan atribut-atribut yang diperlukan dari tiap entitas. Oke, atribut mahasiswa, entitas mahasiswa. Saya tentukan atributnya adalah NIM, lalu nama, dan alamat. Berarti nanti si mahasiswa ini punya 3, ya. Nah, gini. Ya, ada NIM, nah NIM, nama, sama mahasiswa misalnya gitu. Nama mahasiswa. Tentukan nih atributnya ada berapa, 3 atau berapa, atau 4 atau 5, ya. Lalu dengan masing-masing keterangannya. NIM itu apa? Nomor induk mahasiswa. Nanti tipe datanya adalah integer. Lalu mahasiswa string. Lalu alamat mahasiswa string juga. Di mana saya menentukan bahwa NIM ini, ya, NIM ini teman-teman, ini adalah sebagai primary key-nya. Oke. Lalu yang atribut dosen, ya, dosen saya punya 3 juga. NIM, ini entitas dosen, lalu ini adalah atributnya, teman-teman ya. Berarti sini ada juga sama 3, 1, 2, 3. Oke ya. Ini dengan keterangannya nomor induk pegawai, tipenya integer, lalu string dan string. Lalu saya buat NIP-nya adalah sebagai PK juga di sini. Oke, tadi sudah kita 4 entitas, ini baru 2. Lalu mata kuliah. Oke, kita buat lagi ada 3. 3 lagi. 1, 2, 3. Ini ya, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, sama kode mata kuliah dibuat sebagai primary key. Oke ya. Yang terakhir ruang, ada berapa? Ada 3 juga. Kode ruang, lokasi ruang, sama kapasitas. Buat 3 juga sini. 1, 2. Kalau digambarkan atribut ya teman-teman ya. Nah. Oke, ada kode ruang di mana si PK ini sebagai primary key adalah kode ruangnya. Itu yang kedua, tahap kedua. Tentukan atribut-atribut dari entitas. Oke ya teman-teman. Tahapan, ini salahnya M. Tahapan pembuatan RD. Tentukan atributnya tadi kan ya, masih ya. Nah seperti ini teman-teman ya.
Mahasiswa ada 3 tadi yang digambarkan ini. Nah ini, nah ini gitu kan. Lalu mata kuliah sama ruang. Mahasiswa, dosen dengan 3 atribut, lalu mata kuliah dengan 3 atribut, dan ruang sebagai 3 atribut. Oke, setelah ini teman-teman jadi nih, mahasiswa, dosen, mata kuliah, 4 entitas yang kita tentukan. Lalu dari masing-masing entitas kita tentukan atributnya. Kita asumsikan bahwa masing-masing entitas itu 3 atribut. Ya, sampai sini teman-teman. Selanjutnya apa? Tahapan berikutnya 3, tentukan kardinalitasnya. Penentuan kardinal relasinya seperti apa teman-teman? Ya, pertama kita bisa memastikan bahwa kita pecah-pecah dulu ya teman-teman ya, hubungan relasi dengan entitas dengan entitas. Banyak mahasiswa, kita harus berpikir alur logikanya, berpikir ya teman-teman ya. Oke. Banyak mahasiswa itu akan mengambil, kalian tentukan di sini apa relasinya, kata-kata yang tepat apa. Lalu mata kuliah, ya, berarti banyak mahasiswa itu mengambil banyak mata kuliah. Kita buat, jangan disatukan dulu teman-temannya, kita buat dulu kardinal-kardinal yang berhubungan antara 2 entitas. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam perkuliahan gitu ya, kita asumsikan bahwa si ada mahasiswa tingkat akhir yang lagi bimbingan. Maka ini asumsi-asumsi ya teman-teman ya. Pak, bagaimana kalau ini dihilangkan? Ya boleh saja. Biasanya teman-teman nanti si ERD itu akan berubah narasi sebuah cerita. Nah itu kita bisa olah dari cerita itu menjadi sebuah kardinalitas teman-teman. Satu dosen ya teman-teman ya, ini kita buat lagi dosen antara mahasiswa, dosen dengan mahasiswa. Satu dosen ya, one, membimbing banyak mahasiswa. Ya teman-teman ya, jarang sekali satu dosen satu mahasiswa, jarang sekali. Kita ambil kata yang tepat dalam membimbing, untuk bimbingan. Pak, bagaimana kalau nanti di dalam soal atau di dalam narasi soal itu tidak ada masalah bimbingan? Ya jangan dibuat gitu ya, buat saja relasi-relasi yang terjadi. Oke. Lalu yang ketiga, dosen itu mengajar banyak mata kuliah. Asumsi berikutnya, satu dosen itu mengajar banyak mata kuliah. Gak mungkin ya teman-teman ya, one to one di sini ya, satu dosen mengajar satu mata kuliah itu jarang sekali. Lalu buat lagi ruang, entitas yang terakhir ya, 1, 2, 3, 4 ya, sudah semua ya. Ruang, satu ruang teman-teman ya, satu ruang ini digunakan untuk, kita ambil kalimat yang tepat relasinya, digunakan untuk satu mata kuliah ya. Artinya teman-teman, asumsinya bahwa pada saat ada satu mata kuliah, ruangan itu hanya dipakai, satu ruangan hanya dipakai untuk mata kuliah itu saja gitu ya. Bagaimana kalau misalnya Pak, satu ruangan ada 2 kelas, untuk dipakai 2 kelas jarang sekali, kecuali bergantian. Habis mata kuliah ini masuk lagi mata kuliah lain. Tapi dengan asumsi ya, tetap satu ruang dipakai satu mata kuliah teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman, yang ini apakah baku? Tidak. Ya. Relasi ini ada 1, 2, 3, 4. Apakah ini baku 4? Ya tidak juga. Ini 1, ada 2. Bisa nggak Pak ini jadi 5? Bisa. Kira-kira apa lagi misalnya kayak gitu ya, yang mungkin bisa muncul? Kita pikirkan teman-teman di sini, apa kira-kira relasinya akan muncul. Kita anggaplah ini ya, yang sederhana dulu. Berarti kita buat adalah kardinalitasnya adalah mahasiswa mengambil mata kuliah, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Satu dosen membimbing banyak mahasiswa. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Satu ruang digunakan untuk satu mata kuliah. Oke, selesai sampai di sini. Oke ya, sengaja saya buat tidak terlalu banyak dulu kardinalnya teman-teman ya. Dari sini apa tahap berikutnya?
Lalu tentukan kardinalitasnya, hubungan atau relasinya teman-teman. Nah ini kan, tadi yang waktu saya katakan banyak mahasiswa mengambil mata kuliah, banyak mata kuliah. Ini dideskripsikan seperti ini, hubungan relasinya. Relasinya mana? Ya, ini yang saya highlight nih. Nah ini, ruang berelasi atau digunakan untuk mata kuliah. Yang mana itu? Nah ini, ya. Nah, satu ruang digunakan untuk mata kuliah. Ini teman-teman. Tabel utamanya ruang, tabel kedua adalah mata kuliah. Relationship-nya apalah? 1 to 1. Dari mana? Dari sini. Ya. Maka muncul 1 to 1. Atribut penghubungnya apa? Ya. Kode ruang ambil sebagai foreign key-nya apa? Kode ruang di mata kuliah. Oke ya teman-teman ya, itu untuk ruang. Lalu untuk dosen, tabel utamanya apa? Dosen. Kalau pada tabel-tabel utama ini teman-teman, pasti di sini akan muncul yang namanya primary key. Ya, nah ini. Pasti akan muncul primary key. Di tabel penghubung ini, ya, maka pasti akan muncul yang namanya foreign key. Nah ini, tabel penghubung ini. Oke ya, nah jadi tadi tinggal diilustrasikan dalam sebuah tabel utama, tabel kedua. Tabelnya dari mana? Ya, lihat dari sini teman-teman. Ya, sekali lagi mahasiswa ini kan identik, entitasnya kan identik dengan tabel ya teman-teman ya. Tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen dan seterusnya. Maka kita buat saja, oke, tabel utamanya adalah ruang, tabel utamanya adalah dosen. Berelasi dengan apa? Dosen dengan mata kuliah. Berarti ini adalah yang pertama, tabel pertama, ini adalah tabel kedua. Nah, gitu. Ada tabel pertama, tabel kedua. Karena apa? Harus berelasi antar dua tabel atau dua entitas. Oke, kita lanjut lagi. Sama dengan dosen membimbing mahasiswa, tabel utamanya ini ya. Tabel utamanya dosen, ya, ini tabel utamanya dosen juga. Ini tabel keduanya. Ya, ini tabel keduanya. Lihat relationship-nya adalah 1 ke n. Perhatikan yang ini. 1 ke n berdasarkan dari yang sini. Ya. Ini dibuat teman-teman. Dibuat deskripsinya dalam bentuk ini tabel mahasiswa, tabel mata kuliah. Ini primary key-nya apa? Penghubungnya apa? Seperti itu. Ya. Sampai dengan mahasiswa teman-teman 4. Nah, langsung lihat tugas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ntar saya itu dulu.